A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuhin wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Surat Maryam ayat 58. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ulaika utawi ulaikal ladina, ya Allah ya Rabbi ya Karim, ulaikal ladina, ulaika utawi mengkono al madzkurun minal anbiya, ulaika utawi mengkono al madzkurun minal anbiya, mubtadaun utawi ulaik iku dadi mubtada, alladzina an'ama kang paring nikmat sapa Allahu Gusti Allah alaihim ing atase ulaik. Sifatun utawi alladzina an'ama Allahu alaihim iku dadi sifat lahu kedue mubtada utawa kedue ulaik. Ya Allah ya Rabbi ya Karim minan nabiyina, minan nabiyina saking golongane para nabi. Bayanun utawi minan nabiyin iku bayan lahu kedue ulaik utawi mubtada sami mawon. Wa huwa fi makna sifati, wa huwa utawi minan nabiyin utawi bayan iku fi makna sifati tetep ing dalem maknane sifat. Wa ma ba'dahu min jumlati syarti sifatun lin nabiyyin, wa ma utawi lafat ba'dahu kang tetep ing dalem sause bayan minan nabiyyin niku ila jumlati syarti temuka maring jumlah syarat rupane idatut sela sak mantune niki iku sifatun dadi sifat lin nabiyyina kedue lafat nabiyyin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ya Allah ya Rabbi ya Karim, faqauluhu min dzurriyyati Adama, mongko nuli ta'i dawe Allah Ta'ala min dzurriyyati Adama, nyatane dawuh min dzurriyyati Adama, maknane min dzurriyyati Adama saking dzurriyae Nabi Adam, keturunane Nabi Adam, ai Idrisu tegese ai Idrisa nggih, ai Idrisa tegese Nabi Idris. Wa mimman lan saking turunane wong hamalna kang ngemot sapa ingsun Allah ma'anuhen sertane Nabi Nuh fis safinati ing dalem perahu, ai Ibrahima niki nafsiri dumateng man hamalna, ai Ibrahima tegese Nabi Ibrahim, ibnihi kang dadi putra jalere Nuh, Samin tegese Sam niki nafsiri dumateng ibnihi nggih, nafsiri dumateng ibnihi. Wa min dzurriyyati Ibrahima lan saking keturunane Nabi Ibrahim, Ismail tegese Nabi Ismail, wa Ishaq lan Nabi Ishaq, wa Yaqub lan Nabi Yaqub. Wa min dzurriyyati Israila lan saking dzurriyae atau keturunane Nabi Israil, wa utawi Israil iku Yaqub Nabi Yaqub, ai Musa tegese Nabi Musa niki nafsiri dumateng dzurriyah. Haruna lan Nabi Harun, wa Zakaria lan Nabi Zakaria, wa Yahya lan Nabi Yahya, wa Isa lan Nabi Isa. Wa mimman lan saking golongane wong hadaina kang paring pituduh sapa ingsun
kang paring pituduh sapa ingsun wajtabaina lan ya Allah ya Rabbi ya Karim milih sapa ingsun ai min jumlatihim tegese ya Allah ya Rabbi ya Karim saking golongane anbiya saking golongane nabiyin mimman hadaina wajtabaina ai min jumlatihim wa khabaru ulaika mongko utawi khabare ulaik iku idatut sela lafat idatut sela dados ulaika niku mubtadae khabare teng mriki iku idatut sela ari kalane den wacaake alaihim ing atase ulaik apa ayatur rahmani pira-pira ayate Allah taala kang maha welas asih ya Allah kharru mongko padha njungkel sapa ya Allah ya Rabbi ya Karim ulaik sujadan hale wong kang padha sujud wa bukiyan lan hale wong kang padha nangis jam'u sajidin utawi sujadan wa bukiyan iku jamae lafat sajidin wong kang sujud wa bakin lan jamae lafat bakin maknane wong kang nangis ai fakunu tegese mongko ana sapa sira kabeh iku mislahum ngumpamani ya Allah ya Rabbi ya Karim nabiyin utawa ulaik ngumpamani nabiyin utawi ulaik wa aslu bukiyin utawi asale lafat bukiyin ya Allah ya Rabbi ya Karim iku bukwin lafat buk niki mengikuti wazan niku wa fu'alun ngoten nggih bakiani bakuna asale ya Allah ya Rabbi ya Karim wa fu'alun ngoten ya Allah ya Rabbi ya Karim bakiani bakuna ngoten nggih terus marang wonten bukiyun fu'al kulibatil wawu ya'an wa dhammatu kasratan berarti iki kudu ditahqiq nih sik lali gak diwaca to fu'alun waw diganti menjadi ya dhammahnya diganti menjadi kasrah ya iku bukuyun ngoten bukuyun lafat bukuyun kulibat den ganti apa al wawu yaan ing dadi ya wa dhammatulan den ganti apa dhammah kasratan ing dadi kasrah fa khalafa min ba'dim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Surat Maryam ayat 59. Fa khalafa mongko nuli ganti utawa ninggal nggih mongko nuli ganti min ba'dim saking sause ulaik mim ba'dim saking sause ulaik
sapa khalfun keturunan, sapa khalfun keturunan, adau kang padha niyak-niyakake sapa khalfun as-salata ing salat, bitarkiha kelawan ninggal ing salat, kal Yahudi kaya dene wong Yahudi wan Nasara lan kaya dene wong Nasrani. Wa tabaulan padha ngenutake sapa khalfun asyahawati ing pira-pira syahwat, minal ma'asi baene saking pira-pira penggawe maksiat. Fasaufa yalqauna mongko bakal tinemu, mongko bakal tetemu sapa khalfun ghayyan ing jurange neraka jahanam, ghayyan ing jurange neraka jahanam. Huwa utai ghayyan iku wadin jurang fi jahannam ing dalam neraka jahanam. Ayyaqauna yalqauna niki tegese maknane yaqauna tegese padha bakal tumiba, tegese padha bakal tiba sapa ulaik fihi ing dalem ghayyan. Tapi illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna syai'a. Surat Maryam ayat 60. Illa man taba angin wong, lakin man tegese tetapine wong, tetapine tegese utawi wong amana, tetapine utawi ya Allah. Wa illa man angin utawi illa man angin wong ai lakin man tegese tetapine utawi wong taba kang taubat sapa man, wa amanalan padha iman sapa man, wa amilalan padha ngamal sapa man salihan ing amal kang salih, fa ulaika iku fa ulaika mongko utahe mongkono di model iku nggih saged utahe langsung nggih saged mboten usah iku. Fa ulaika mongko ya Allah ya Rabbi ya Karim, fa ulaika mongko utahe mongkono man taba wa amana wa amila salihan iku yadkhuluna padha manjing sapa man al jannata ing dalam swarga, wala yudlamuna lan ora padha den aniaya sapa man, ai yungkosuna tegese ora den kurangi sapa man syai'an ing suwi-wiji min sawabihim saking ganjarane man taba wa amana wa amila shalihah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, jannati adninil lati wa'adar rahmanu ibadahu bil ghaibi innahu kana wa'duhu ma'tiya. Surat Maryam ayat 61. Jannati adnin nyatane suwarga panggonane netep, iqamatin tegese panggonane netep, badalun utawi jannati adnin iku dadi badal minal jannata. Ngoten niki jenenge i'rab hikayah. Minal jannata saking lafat al jannata nginggil niku teng ayat sebelumnya niku. Allati wa'ada kang janji sapa ar-rahmanu Allah taala zat kang maha welas asih janji ibadahu ing pira-pira kaulane rahman bil ghaibi ing dalem, bil ghaibi hale tetep ing dalem tingkah samar. Halun utawi al ghaib iku dadi hal, ay ghaibina tegese hale padha samar sapa ibad anha saking jannah. Innahu sak tenane kelakon iku kana ono apa wa'duhu barang kang den janjiake rahman, ay mau'udu tegese barang kang den janjiake rahman iku maktian kang den tekani atau maktian kang nekani, bimakna atian lawan makna atian iku barang kang nekani. Wa asluhu tawi asale maktian iku maktuyun, lafat maktuyun ai maknane lek maktuyun barang kang den tekani, ai mau'uduhu tegese barang kang ai mau'udu tegese utawi barang kang den janjiake rahman huna ing dalem mengkene panggonan. Al jannatu tegese swarga iku yaktihi bakal nekani ing mau'ud sapa ahluhu ahline mau'ud. La yasma'una fiha laghwan illa salaman wa lahum rizquhum fiha bukratan wa 'ashiyya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. La yasma'una, surat Maryam ayat 62. La yasma'una ora padha ngrungu sapa ya Allah ibad, sapa ibad utawi man taba wa amana wa amila salihan sami mawon fiha ing dalam jannah, orang rungu lahwan ing
barang kang lelahan, ucapan-ucapan yang tidak berfaedah, minal kalami sangking omongan, illa salaman angin ing ucapan salam, lakin yasmauna tegese padha krungu sapa man taba wa amana wa amila sholiha salaman ing salam, minal malaikat sangking para malaikat, alaihim ing atase man taba wa amana wa amila sholihan, au mim ba'dihim utawa saking sebagiane mantaba ala ba'din ing atase sebagian kang meneh, walahum lan iku keduwe mantaba wa amana wa amila sholiha rizquhum hilang rizquhum utawi rizkine mantaba fiha ing dalam jannah bukratan ing dalam wayah isuk wa asyian lan ing dalam wayah sore, ai ala qadrihi tegese ing atase kadare bukratan wa asyian fid dunya ing dalam dunya, krana napa walaisalan ora ana iku fid dunya ing iku fil jannati ing dalam swarga apa naharun raina wala lailun lan ora wengi, baldaun balik pepadang wa nurun lan tegese cahaya abadan ing dalam selawase, tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya, tilkal jannatu tapi mengkono swarga iku allati barang nurisu kang maresake sapa ingsun ing jannah, ai nu'ti tegese maringake sapa ingsun, nunazilu tegese nurunake sapa ingsun min ibadina hale saking pira-pira kaula ingsun, man ing wong kana kang ana sapa man iku takian kang bertakwa sapa man, ai bi taati tegese kelawan ngabekti ing Allah, tegese kelawan ngabekti utawa nurut ing Allah, wa nazala lamma ta'akhkhar al wahyu ila huna pun sampai sak menten mawon. Terus niki menyimpulkan daripada yang kemarin bahwa kalau di dalam ayat-ayat yang kemarin itu menjelaskan pribadinya para anbiya satu persatu kan ngoten, sekarang semuanya dikumpulkan dalam dawuhnya Allah Ta'ala, ulaikal ladina an'amallahu alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati adama wa mimman hamalna ma'a nuhi wa min dzurriyyati ibrahima wa israila wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujjata wa bukiyah. Gila cara dimurati riyen, ya Allah ya Rabbi ya Karim, ulaika alladzina an'amallahu alaihim, mereka semua orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, minan nabiyyin yakni para nabi, min dzurriyyati Adam dari keturunannya Nabi Adam, wa mimman hamalna ma'anu dan dari keturunannya Nabi dan dari keturunannya orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang dibawa oleh Allah Ta'ala besertaan dengan Nabi Nuh yakni di perahunya, wa min dzurriyyati Ibrahim dan juga dari keturunannya Nabi Ibrahim, wa Israila dan keturunannya Nabi Israil, wa mimman hadaina wajtabaina dan dari keturunannya orang-orang yang kami berikan petunjuk dan kami pilih, idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujada wa bukiyah, mereka semua itu tatkala dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya Allah Ta'ala yang maha pengasih lagi maha menyayang, mereka semua akan terjatuh dalam keadaan tersungkur, dalam keadaan bersujud dan menangis. Pun niki tinggi tiga akan ngeten, sebelum saya lanjutkan tentang ayat 58, saya ingin menyampaikan yang untuk yang kemarin ada yang ketinggalan. Untuk yang kemarin, bahwa kemarin kan diceritakan bahwa termasuk daripada nabi yang masih hidup hingga sekarang adalah Nabi Idris. Hidup, ada yang mengatakan beliau hidup itu di langit ke-4, 6 atau 7, atau ada yang mengatakan hidup di surga. Jadi para ulama niku ngendikaken qala al ulama arba'atun minal anbiya ahyaun. Para ulama mengatakan bahwa ada para nabi dari golongannya para nabi yang masih hidup hingga sekarang. Ada 4 nabi yang masih hidup hingga sekarang.
Rupani sinten mawon isnani fil ardi. Dua nabi yang masih hidup hingga sekarang itu dua nabi menempatnya di bumi, menempatnya di dunia, menempatnya di bumi, yaitu sinten Al-Khadir wa Ilyas. Nabi Khadir dan juga Nabi Ilyas. Jadi dua nabi yang masih hidup dan hidupnya itu di bumi ini. Itu yang pertama adalah Nabi Khadir dan yang nomor dua adalah sinten? Dan yang nomor dua adalah Nabi Ilyas. Jadi Nabi Khadir niku enek Pak, benar-benar ada dan banyak ya dari kalangan wali-walinya Allah Ta'ala yang sering bertemu dengan Nabi Khadir ya, termasuk yang sering ketemu kali Nabi Khadir boleh diceritakan ya, salah satu galing ya, Nyai Aliyah yang ada di pundi ku jenenge Probolinggo niku pun itu dua. Yang lagi wasnani fis sama, dan dua nabi yang masih hidup hingga sekarang posisinya berada di langit, yaitu Isa wa Idris, Nabi Isa dan juga Nabi Idris. Jadi Nabi Isa, atau kalau mungkin dikenal dengan orang-orang yang nonis dengan istilah Yesus, itu tidak kok disalib, akan tetapi diangkat oleh Allah Ta'ala ke langitnya. Yes, ya. Jadi iling-ilingan tenan. Jadi ada 4 nabi yang hingga sekarang itu masih hidup, 2 posisinya berada di bumi, yaitu Nabi Khadir dan juga Nabi Ilyas, dan 2 posisinya berada di langit, yaitu Nabi Isa dan juga Nabi Idris. Pun niku ngoten. Sekarang seperti yang didawuhkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, bahwa beliau dawuh hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Ayat ini itu mengatakan bahwa setelah Allah Ta'ala kemarin telah menyebutkan 10 nabi yang telah disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Maryam, dan Allah Ta'ala menyebutkan sifatnya masing-masing. Wingi kan disebutkan kriteria dan juga sifatnya nabi masing-masing. Maka di dalam ayat ini Allah Ta'ala mengumpulkan semua para nabi itu dengan satu sifat. Nangkini ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Semua nabi yang telah disebutkan itu tadi kemarin di dalam ayat-ayat yang kemarin itu memiliki sifat yang sama. Rupane napa idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujadaw wa bukiyah. Semuanya tatkala dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya Allah Ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, niscaya beliau-beliau para anbiya itu akan tersungkur jatuh dalam keadaan sujud dan juga menangis. Ini merupakan satu sifat yang dikumpulkan oleh Allah Ta'ala yang dimiliki oleh seluruh para anbiya yang sudah disebutkan kemarin. Jadi hubungan ayat ini dengan ayat yang kemarin itu tadi. Jadi mengumpulkan sifat para anbiya dalam satu sifat yang berupa yaitu tsala alaihim ayatur rahmani kharru sujadaw wa bukiyah. Lah, sebelum ke satu sifat yang dibahas ini, ada sedikit pembahasan secara mendetail di ayat ini. Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim, ulaika mubtadaun. Lafaz ulaik ini merupakan isim isyarah yang menjadi mubtada. Alladzina an'amallahu alaihim sifatun. Alladzina an'amallahu alaihim ini merupakan sifat bagi ulaik. Jadi ini kamu harus tahu dalam kaedahnya. Perkara yang terletak setelah isim isyarah itu bisa menjadi sifat, atau biasanya terkadang bisa menjadi musyar ilaih, bahasa kasarane ngomong seperti itu. Lah dengeri tiga akan mereka itu ulaik, mereka itu alladzina an'amallahu alaihi minan nabiyyin, yang Allah Ta'ala berikan nikmat kepada mereka, minan nabiyyin yakni dari golongannya para nabi. Bayanun, minnya ini berfungsi sebagai bayan bagi lafadz ulaik. Wa huwa fi makna sifah, pada hakikatnya ini bayan tapi secara makna itu seolah-olah itu merupakan sebuah sifat. Wa ma ba'dahu, dan perkara yang berada pada setelahnya ya, ila jumlati syarti sifatun lin nabiyyin, ya, itu merupakan sifat bagi lafadz nabiyyin. Pokoknya sebelum lafadz idza tutla semua itu termasuk daripada sifat bagi para nabiyyin. Lah teng mriki kejelasannya adalah min dzurriyyati Adam ai Idris, yakni dari golongannya para nabi itu mulai dari dzurriyyahnya Nabi Adam. Yang dimaksud daripada dzurriyyahnya Nabi Adam teng mriki adalah Idris. Napa? Nabi
Idris. Karena Nabi Idris niku putune Nabi Adam. Napa? Nabi Idris niku putune Nabi Adam. Eling pora sean. Nabi Idris niku termasuk daripada dzurriyyahnya Nabi Adam karena Nabi Idris itu putu. Jadi Nabi Idris bin Nabi Syis bin Nabi Adam. Ya. Jadi pertama kali sendiri itu golongannya Nabi Idris. Wa mimman hamalna ma'anuh, dan dari keturunannya Nabi Nuh, dan keturunannya orang-orang yang dibawa oleh Allah Ta'ala, dan dari golongannya orang-orang yang saya bawa bersertaan dengan Nabi Nuh di dalam perahunya, yakni fis safinah, yakni ai Ibrahim, yang dimaksudkan adalah Nabi Ibrahim ibnihi Samin, yang mana Nabi Ibrahim ini merupakan dari keturunannya Nabi Nuh yang merupakan anaknya Nabi Sam, ya. Wa min dzurriyyati Ibrahim, dan dari keturunannya Nabi Ibrahim ai Ismail wa Ishak wa Yakub, yakni Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan juga Nabi Yakub. Wa min dzurriyyati Israil, dan dari dzurriyyahnya Nabi Israil, wa huwa Yakub ya ai Musa wa Harun wa Zakaria wa Yahya wa Isa, yakni Nabi Yakub, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa. Kowe aja bingung. Jadi nang kene iku disebutkan secara banyak dan juga detail ini, tujuannya tidak lain tidak bukan sama seperti yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Al-Imam Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dawuh dari ayat ini yang menyebutkan bahwa ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wajtabaina, itu tidak lain tidak bukan adalah mengklasifikasi atau menggolongkan keturunannya Nabi Adam. Jadi keturunannya Nabi Adam sing ya, terkhusus ini yang dibahas masalah para nabinya. Jadi keturunannya Nabi Adam sing menjadi nabi itu dibagi menjadi dua klan. Cara bahasa kasarnya ngomong ngene, dibagi menjadi dua golongan. Dibagi menjadi dua klan, dibagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama yaitu golongan yang dari keturunannya Nabi Idris. Napa? Dari golongan keturunannya Nabi Idris. Krana Nabi Idris iku putune Nabi Adam putu Cer, Idris bin Sis bin Adam. Ini klan yang pertama. Dari kemudian klan yang kedua yaitu yang dari golongan keturunannya orang-orang yang dibawa oleh Allah Ta'ala bersertaan dengan Nabi Nuh di dalam perahunya, yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari Nabi, golongannya orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala bersertaan dengan Nabi Nuh di dalam perahunya. Jadi gimana ya, jadi cara bahasa kasarnya ngomong klan iki loro, Pak. Golongan iku loro. Pertama golongan nabi sing teko keturunane Nabi Idris, marang ngono karo golongane keturunane nabi sing teko keturunane Nabi Nuh. Karena napa pas wae Nabi Nuh itu kan hampir semuanya itu binasa. Karena di situ terjadi yang namanya banjir bandang yang sangat besar yang hampir menghanyutkan seluruh orang yang hidup. Lano nang kene seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi teng mriki beliau dawuh bahwa sing jenenge klane para anbiya iku terbagi menjadi dua, yaitu klan yang pertama dari sinten Nabi Idris, kemudian setelah klannya Nabi Idris di situ ada klannya Nabi keturunannya Nabi Nuh, ngoten nggih. Keturunannya Nabi Nuh niku lho, seperti juga yang ada teng kitab anune niku. Walhasil anna min dzurriyyati Adam li sulbihi Idris. Kesimpulannya bahwa sesungguhnya dari dzurriyyahnya Nabi Adam yang langsung kandung yaitu Nabi Idris. Wa min dzurriyyati Nuh biwasaito Ibrahim. Elek aku mang nyusun skema iki cara bahasa niku kaya ngeten. Jadi untuk yang pertama golongannya Nabi Idris, ya. Mari Nabi Idris marungno turun kedua terus menurunkan yang namanya Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh lah
dari keturunannya Nabi Nuh itu nanti punya putra yang namanya Samin. Ini kitab tafsir Jalalain jenengan Ibnu Ibnihi Samin. Jadi Nabi Nuh itu punya beberapa anak. Nabi Nuh itu punya beberapa anak yang salah satunya namanya adalah Samin. Nah, Sam ini merupakan nanti yang melahirkan terhadap ya Allah ya Rabbihu ya Karim, itu golongannya keturun yang nanti menurunkan Nabi Ibrahim. Mulano ini sama persis Pak. Semua kitab menyatakan seperti ini. Memang klannya para anbiya itu dibagi menjadi dua itu tadi. Mulano tengeriki dingendikaken ulaika isyaratun ilal madhkurin min awalis surah fi surah min ladun Zakaria ila Idris summa jama'ahum fi kaunihim min dzurriyyati Adam. Kabeh iku keturunane Nabi Adam. Summa khassa ba'dhum bi annahu min dzurriyyati man humila ma'anuh. Ya. Jadi nang kene diingatkan dan sebagian daripada anbiya itu termasuk daripada keturunannya orang-orang yang dibawa oleh Allah Ta'ala besertaan dengan sinten Nabi Nuh. Walladhi yahtassu bi annahu min dzurriyyati Adam duna man humila ma'anuh huwa Idris. Jadi klannya para nabi itu ya dua itu tadi, ono golongan wong sing tidak termasuk daripada golongannya orang-orang yang diselamatkan bersamaan dengan Nabi Nuh, yaitu sing jenenge Nabi Idris, karena ini lebih dahulu. Kemudian faqad kana sabiqan ala Nuh ala masa batafil akhbar, ya kan seperti itu. Karena Nabi Idris itu lebih dahulu. Nabi Idris itu lebih dahulu daripada Nabi Nuh. Kemudian dan orang-orang yang ini para anbiya yang dari golongannya dzurriyyahnya Nabi Nuh itu banyak. Iki mang wis tak skemano. Jadi pertama kabeh para nabi ku semua bermuaranya adalah dari Nabi Adam. Soalnya bilang semua para nabi itu bermuaranya kepada Nabi Adam. Kemudian ya Allah ya Rabbihu ya Karim, setelah itu dari keturunannya Nabi Adam itu terbagi menjadi dua klan, cara yang disebutkan dalam tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi. Klan yang pertama adalah klannya para anbiya yang merupakan keturunannya orang-orang yang dibawa oleh Allah Ta'ala besertaan dengan Nabi Nuh di dalam perahunya, dan yang tidak dibawa di dalam perahunya Nabi Nuh, yaitu cuma Nabi Idris. Hari Nabi Idris. Terus marangono sakmarine Nabi Idris iku ana Nabi Nuh, yang nanti Nabi Nuh ini memiliki beberapa putra yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala dibawa di dalam perahu. Ya. Jadi yaitu di sini disebutkan termasuk daripada keturunannya Nabi Ibrahim. Nabi Nuh adalah Nabi Ibrahim. Jadi Ibrahim niku bin nanti keturunannya termasuk daripada keturunannya anaknya Nabi Nuh yang namanya Samin. Jadi Nabi Nuh itu punya anak namanya Samin. Itu merupakan nenek moyangnya Nabi Ibrahim. Karena antara Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim itu ada selisih asyratu kurun. Ada selisih 10 kurun. Ya. Ada selisih 10 kurun. Kalau satu kurun itu kan 100 tahun. Berarti kalau 1000 kurun 10 kurun itu berarti 1000 tahun. Antara jaraknya Nabi Ibrahim karo Nabi Nuh iku jaraknya piro? 1000 tahun. Ya, 10 abad atau 1000 tahun. Wes, jadi klan yang kedua ini adalah klannya Nabi Nuh. Nabi Nuh ini punya anak namanya Sam. Dan Sam inilah yang merupakan leluhurnya atau kakek moyangnya Nabi Ibrahim. Lah dari Ibrahim itu menurunkan, dilanjutkan teng ayate kan wa mimman hamalna ma'anuhin ay fis safina Ibrahim ibnihi. Jadi Nabi Nuh memiliki anak namanya Sam, yang mana Sam ini nanti akan menurunkan yang namanya Nabi Ibrahim. Jadi Ibrahim ini menafsiri mimman hamalna.
Lah samarine Ibrahim niku wa min dzurriyyati Ibrahim, dan dari keturunannya Nabi Ibrahim. Sop wae keturunannya Nabi Ibrahim, ai Ismaila wa Ishaq wa Yaqub. Nabi Ibrahim niku enggak ada putra jenenge Ismail kalian Nabi Ishaq. Ya. Enggak ada nih putra jenenge Nabi Ibrahim, Nabi Ismail kalian Nabi Ishaq. Lah niki ya padha sangare, Nabi Ibrahim ku duwe anak jenenge sinten niku jenenge Ismail kalian Ishak, dan kemudian Ishak itu menurunkan punya anak namanya Yakub. Ini skema para nabi nih Pak ya, kamu harus paham. Jadi lek ceritane kan biyen Nabi Ibrahim itu asline namung gak ada putra setunggal, asmane rupane Nabi Ismail. Marang Nabi Ismail itu diutus mbeleh kalian Allah Ta'ala. Bayang nih Pak, anak satu-satunya dikongkon beleh pisan kalian Allah Ta'ala. Iki lek ana uang gak tingkat tinggi sifat taat dan juga menurutnya terhadap Allah Ta'ala, ya mesti abot tenanan. Duwe anak lanang mek siji jenenge Ismail, dikongkon beleh pisan. Akhirnya krono nurut dumateng Allah Ta'ala, akhirnya Nabi Ismail niku napa benar-benar telah dibaringkan hendak disembelih. Krono sing jenenge Nabi Ibrahim itu benar-benar nurut dumateng Allah Ta'ala, akhirnya Allah Ta'ala niku cara bahasane welas. Sing jenenge Ismail iki digantikan dengan domba, ya, digantikan dengan kambing domba, dan Allah Ta'ala memberikan bonus rupanya Nabi Ibrahim itu dikei anak maneh jenenge Nabi Ishak. Jadi Nabi Ibrahim skemanya, Nabi Ibrahim punya anak dua, Ismail yang pertama, kemudian ditambah anak bonus ini namanya Nabi Ishak. Lah ini juga kalian perlu tahu, Nabi Ismail itu tidaklah memiliki banyak keturunan yang menjadi nabi. Tapi kalau Nabi Ishak itu punya banyak sekali keturunan yang menjadi nabi. Seperti yang didakwakan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi teng mriki dingendikaken al-awwal far'u Ishak. Anake Nabi Ibrahim sing jenenge Ishak ini alladzi ja'a minhu jamharatun nubuwah. Nabi Ishak iki punya banyak sekali sing jenenge keturunan yang menjadi nabi. Sapa wae bidayatan min Yakub. Pertama, Nabi Ishak itu punya anak namanya sinten? Yakub. Yakub iya jadi nabi. Setelah Yakub ada Yusuf. Setelah Yusuf ada Musa, ada Harun, ada Daud, ada Sulaiman, ada Zakaria, ada Yahya, ada Dzulkifli, ada Ayub, ada Dhunnun. Loh, banyak toh. Tapi wal far'u al-akhir, keturunannya Nabi Ismail itu gak enek sing banyak menjadi nabi, itu nggak ada. Cuma nopo far'u Ismail alaihissalam alladzi ja'a minhu jima'u jawahirin nubuwah wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Memang Ismail tidak punya banyak keturunan yang menjadi nabi, akan tetapi Ismail itu menurunkan satu nabi yang paling istimewa rupanya, yaitu Nabi Muhammad. Tadi ngoten, itu skemanya para Ambiya itu seperti itu. Jadi sing Ishak itu punya banyak keturunan yang menjadi nabi, sedangkan Ismail itu tidak banyak keturunan yang menjadi nabi, tapi cukup satu nabi yang menjadi keturunannya Ismail, tapi menjadi nabi yang paling utama. Niki ngoten. Iki saking jelas nih kita gak mari-mari to Pak. Setengah jam dhewe jelas nih. Ulaika alladziina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wajtabaina. Terus idza tutsla 'alaihim, dan ini nggih lanjutane. Wa mimman hadaina wajtabaina, dan dari golongannya orang-orang, ya Allah ya Rabbi ya Karim, dan dari golongannya orang-orang yang kami beri petunjuk dan kami pilih. Jadi termasuk daripada manusia-manusia pilihan. Jadi mimman hadaina wajtabaina ini atofnya adalah ke min dzurriyyati Adam. Jadi termasuk sifatnya nabiyin.
nabi yang termasuk orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala dan dipilih oleh Allah Ta'ala. Wa khabaru ulaika, dan khabarnya lafadz ulaik itu adalah idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujjadaw wa bukiyah, yakni mereka itu tatkala dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya Allah Ta'ala yang Maha Pengasih, mereka akan tersungkur jatuh dalam keadaan bersujud dan juga menangis. Nah, ini loh. Tengriki dingendikaken ay annal anbiya, yakni para nabi, tatkala mereka semua itu mendengarkan ayat-ayatnya Allah Ta'ala yang disebutkan di dalam kitab-kitab masing-masing yang mereka miliki, maka sajadu wa bakau khudu'an wa khusyu'an. Mereka semua, beliau-beliau semua akan seolah-olah otomatis langsung tersungkur jatuh menjadi bersujud dan juga menangis. Jam'u sajidin wa bakin, sujadan wa bukian itu merupakan jamaknya lafadz sajid dan juga jamaknya lafadz bakin. Fakunu mislahum, artinya bagaimana? Ai fakunu mislahum, maka hendaknya engkau menjadi orang-orang yang sama dengan para anbiya. Tatkala dibacakan kepada mereka, niscaya mereka semua akan tersungkur jatuh menjadi bersujud. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pun lanjut. Tengriki didawuhaken, kita selesaikan dulu. Fakunu mislahum ay aslu bukiyin, ya, yun, ya, bukuyun. Kulibatil wawu yaan, wawunya diganti menjadi ya, ya, berarti bukuyun masih menjadi bukuyun. Wa dhammatu kasrotan, dhamma yang ada pada kaf diganti menjadi kasroh sehingga menjadi bukiyun. Pun itu hanya membahas mengenai masalah i'lalnya saja. Lah ini membahas mengenai idza tutla. Ini dawakan kalian para ulama nih. Idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujjadaw wa bukiyah. Jadi tatkala kita itu mendengarkan ayat-ayatnya Allah Ta'ala itu, sikap kita yang benar itu bagaimana sih? Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tengriki dingendikaken kalian Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau niku dawuh Masya Allah. Beliau niku lak cara bahasa kasarane ngomong, para anbiya niku lak wis cara ngono wis dadi para nabi. Derajat sing paling bener-bener cedhek dumateng Allah Ta'ala. Tapi tengriki dingendikaken aitu tsala alaihim ay ala haulail anbiya fabayyana ta'ala annahum ma'ani amillahi alaihim qad balahu al-hadda alladhi inda tilawati ayatillahi yakhiruna sujjada wa bukiyan khudu'an wa khusyu'an wa hadaran wa khaufan. Jadi besertaan dengan nikmatnya Allah Ta'ala yang begitu banyaknya yang didapatkan oleh para anbiya, tetap saja para anbiya itu tidak lalai. Nikmati Allah Ta'ala yang diberikan kepada para anbiya nemen akeh, tapi hal tersebut tetap saja tidak lantas membuat para anbiya itu lalai, akan tetapi para anbiya itu tatkala dibacakan ayat-ayatnya Allah Ta'ala niscaya langsung menjadi tersungkur bersujud dalam keadaan menangis. Melana tengriki dingendikaken Masya Allah ya Allah ya Rabbi ya Karim, tengriki dingendikaken ngeten, sajane bersujud nang kene iku maksudnya sujud nopo sih? Ada yang mengatakan bersujud di sini maksudnya adalah qala ba'dhum fis sujud innahu as-shalah. Ada yang mengatakan masalah sujud ini maksudnya adalah salat. Jadi para nabi ku ahli lek mireng ngedawi Allah Ta'ala niku remen langsung ngelampai sing jenenge salat. Ada yang mengatakan maksudnya kharru sujada wa bukiya itu maksudnya adalah bukan kok salat, akan tetapi sujud tilawah. Napa sujud tilawah? Kamu lek ngerti biasanya untuk ayat-ayat sajdah kita nanti disunnahkan untuk melakukan yang namanya sujud
tilawah, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Kan seperti itu ya. Pun krono rupane itu tadi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, seperti yang didawahkan tentang tafsir Sawi ini. Aifakunu mislahum, hendaknya kalian semua itu sama seperti halnya para anbiya, yakni tatkala dibacakan ayat-ayatnya Allah Ta'ala, kalian harusnya seperti mereka, langsung tersungkur menjadi bersujud dan juga menangis. Mulanya diingatkan tentang hadisnya seperti yang didawahkan oleh Syekh As-Sawi dalam tafsir Sawinya, Hasyiyah Sawinya, utlul Qur'ana wa buku. Bacalah Al-Quran dalam keadaan kalian semua itu usahakan menangis. Fa'ilam tabku fatabakau. Kalau kalian dalam membaca Al-Quran itu nggak bisa menangis, maka berusahalah, fatabakau. Berusahalah, berpura-puralah menangis. Ini upaya supaya kita itu memunculkan dalam hati kita itu yang namanya sifat khusyuk, sifat khudu', takut terhadap Allah Ta'ala. Semua itu harus yang namanya usahakan. Jadi memang lho Pak, awak dhewe maca Al-Qur'an, ono cerita tentang neraka, ono cerita tentang surga. Ini hendaknya hati kita itu menangis. Toh umpama gak menangis, usahakan ipo-ipo ona nangis. Ini upaya menumbuhkan rasa khusyuk, khudu', takut, khauf terhadap Allah Ta'ala. Mulane itu harus seperti itu. Sampai didawakan kalian Imam Fakhruddin Ar-Razi, ini satu mawon, gak usah banyak-banyak, ini masih sangat banyak sekali. Tengeriki dingendikaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim, la yaliju an-nara. Kita dingendikaken wa an Abi Hurairah, diriwayatkan daripada Imam Abu Hurairah, didawuhaken la yaliju an-nara mambaka min khasyatillah. Tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut terhadap Allah Ta'ala. Kowe pokoknya lek sik duwe rasa wedi dumateng Allah Ta'ala sehingga kok marung nangis, iku alamat bakale ora bakal awak dhewe mlebu neraka. Pun Masya Allah, pun teng riku dingendikaken ngoten. Karena hakikatnya ngeten, seperti yang didawuhkan oleh Al-Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau niku dawuh ngeten. Kharru itu kan maknanya kan tersungkur, terjatuh, tersungkur. Teng mriki dingendikaken kalian Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh wa qauluhu kharru niki wa qauluhu kharru sujada wa bukiya ai lam yakul sajadu. Allah Ta'ala niku dalam membahasakan idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujada wa bukiya. Itu Allah Ta'ala tidak membahasakan dengan bahasa sajadu, tapi dengan bahasa kharru. Oh, artinya apa sih? Bal saqatu bi wujuhim sari'an ilal ardi. Kharru itu makna asalnya adalah tersungkur. Jatuh, tersungkur. Sehingga ini ada titik perbedaan. Memang Allah Ta'ala tidak membahasakan dengan sajadu, tapi kharru sujada wa bukiya. Ini untuk menunjukkan bahwa memang tatkala dibacakan kepada para anbiya ayat-ayatnya Allah Ta'ala, niscaya mereka semua akan jatuh tersungkur dalam keadaan sujud dan juga menangis. Itu untuk menunjukkan bahwa yang namanya sifat sujud dan juga menangis itu merupakan sifat kharru. Artinya merupakan hal yang sifatnya itu infi'alun qasriyun tabi'iyun. Cara bahasa muradnya gampang ngomong, itu suatu hal yang otomatis. Napa? Suatu hal yang otomatis. Para anbiya Allah Ta'ala niku lek estu mireng ayat-ayat Allah Ta'ala otomatis langsung terjatuh sujud. Itu kenapa kok Allah Ta'ala tidak meredaksikan dengan sajadu? Lek bahasa sajadu bersujud itu kan berarti ada apa bahasa ini? Ada tindakan berupa sengaja untuk bersujud. Tapi ternyata bukan hanya sekedar tindakan yang disengaja rupanya bersujud, tapi itu kharru. Kharru itu maknanya apa? Langsung tersungkur. Seolah-olah ini merupakan sebuah tindakan otomatis. Infi'alun tabi'iyun. Sebuah tindakan otomatis yang dilakukan oleh para anbiya tatkala mendengarkan
tatkala dibacakan kepada beliau-beliau ayat-ayatnya Allah Ta'ala. Pun sehingga dari ayat ini tengriki dikatakan ini namanya infialun nuzu'iyun, sebuah hal yang sifatnya otomatis. Yes, kaya seperti yang didawukan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Syekh Mutawalli Asy'arawi ini sampai mencontohkan ngeten, ibarat seseorang itu kalau melihat di taman ada bunga yang sangat indah, maka otomatis dia tatkala melihat bunga yang sangat indah langsung takjub cek apike sing jenenge sing jenenge bunganya itu tadi. Dan kemudian muncul tindakan-tindakan daripada tindakan rasa takjub itu tadi. Muncul akhirnya tangan dan seluruh tubuh itu ingin bergerak untuk memetik sebuah bunga yang indah itu tadi. Ini namanya adalah sebuah tindakan otomatis. Ya padha mbek kowe biyen mungkin sik cilik ono Pak ya, ketok manggane tanggamu lho ya. Ketoke kok enak disangis mentolo njuku. Itu namanya infialun nuzu'iyun. Atau sebuah tindakan otomatis. Jadi tidak kok bahasane ya Allah ya Rabbi ya Karim, tidak kok sifatnya itu ikhtiar mereka langsung sujud mboten. Karena saking sangare langsung benar-benar tersungkur seolah-olah itu memang sifatnya itu di luar kendali. Otomatis di luar kendali. Mulane bahasane kadzalika al-hal fi man yatasamma'u li kalamillahi wa qur'ani yudriku al-qur'ana bi sama'ihi fayansha'u anhu halawah wa mawajid fi nafsihi. Okay. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, orang kalau mendengarkan ayatnya Allah Ta'ala, kalam-kalamnya Allah Ta'ala, Al-Quran, itu koyok enak, ngono adem nang ati. Wa hadza huwal wijdan allati yansha'u anhu infi'alun nuzu'i, saking enake akhire fala yajidu illa ayyakhirra sajidan lillah. Maka seolah-olah langsung otomatis langsung terjatuh tersungkur sujud. Pun niku ngoten, Masya Allah. Mulane tangga iki dikatakan tibanya Al-Qur'an itu memang bahasanya adalah yakhiruna. Kul aminu bi aw la tu'minu innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujada. Banyakan semuanya bahasanya kharru yakhiruna. Kemudian dalam ayat lain wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Ya. Kemudian dalam bahasa lain, jadi ini merupakan sebuah tindakan yang sifatnya itu sangat otomatis. Mulane sampean ngerti ceritane para ulama-ulama, para aulia zaman singen. Iku lek krungu wong maca Quran, terkhusus mendengarkan ayat-ayat yang sifatnya itu menakut-nakuti, bahasane ngoten nggih, menyebutkan tentang neraka dan juga semisalnya. Iku langsung sontak, langsung semaput tenanan. Krana saking wedine. Saking zamane awak dhewe iki nyuwun sewu lek dibahasane kalian Syekh Abdul Wahab Asy'arani dalam salah satu kitabnya, ya mungkin saking kotore atine wong-wong zaman saiki sampai krungu ayat Al-Qur'an iku biasa, bahkan cenderung mengabaikan. Lek wong-wong zaman-zaman singen, zaman-zaman dahulu, krungu ayat Al-Qur'an itu bahkan bukan hanya menangis, bahkan bukan hanya napa nggih bahasane gemeter, bahkan bukan hanya niki napa jenenge kulite dadine merinding, tapi bener-bener sampai napa semaput krana saking wedine. Pun Masya Allah niku ceritane kados ngoten niku. Mulane seperti yang didhawuhaken, orang mukmin yang hak, seorang mukmin itu bisa dikatakan sebagai orang yang beriman secara hak, secara benar itu bagaimana toh? Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tanggeriki ingin dikatakan, Masya Allah, innamal mu'minuna alladina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang tatkala disebutkan Allah Ta'ala, niscaya hatinya menjadi takut.
dan tatkala dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya Allah Ta'ala, niscaya imannya menjadi bertambah. Niki alladzina yuqimun wa ala rabbihim yatawakkalun, dan atas Tuhan mereka itu bertawakal, mereka berpasrah. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, yang mereka itu mendirikan salat dan mau mensedekahkan daripada apa yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqo, mereka itulah yang disebut sebagai orang-orang yang beriman secara hak, secara benar. Pun nang niki ngoten. Masyaallah. Tadi lek awak dhewe niki krungu ayat Al-Qur'an kok cenderung mengabaikan, cenderung kok tidak takut, itu tandanya perlu dipertanyakan tentang iman kita. Pun kita lanjutkan malih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Pun sak menten mawon ilahuna wallahu a'lam bissawab. Mulai ini kawanan, Pak. Mulai ini kawanan, jadi ini oleh ayat tok ya.